Siapa sangka flagship Gahar ini akhirnya mendarat di Indonesia dengan harga yang bikin kompetitor panas dingin. Mampukah Poco F8 series merajai pasar? Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dari dunia teknologi. Hari ini kita benar-benar punya berita besar yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang di seluruh Indonesia. Wah, sepertinya aku tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Apakah ini tentang si penghancur harga pasar yang baru saja resmi mengumumkan kehadirannya di tanah air? Tepat sekali. Poco baru saja secara resmi meluncurkan lini smartphone flagship terbaru mereka, yaitu Poco F8 series. Dan yang paling mengejutkan tentu saja adalah harganya yang dimulai dari 8,7 juta rupiah saja. 8,7 juta rupiah untuk sebuah smartphone flagship. Itu benar-benar angka yang sangat kompetitif jika kita melihat bagaimana harga ponsel kelas atas saat ini yang rata-rata sudah menyentuh angka 10, bahkan 15 juta rupiah ke atas. Betul, dan ini bukan cuma soal harga murah. Poco benar-benar menunjukkan komitmen mereka untuk menghadirkan perangkat kelas atas yang tetap bisa dijangkau oleh banyak orang tanpa mengorbankan kualitas maupun performa. Persaingan di segmen flagship Indonesia sekarang pasti bakal jadi sangat panas. Aku penasaran, apa yang sebenarnya membuat seri F ini begitu istimewa dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Maksudku, setiap tahun kan mereka pasti membawa peningkatan, tapi apa yang paling menonjol kali ini? Jadi begini, Poco F8 series ini diposisikan sebagai smartphone unggulan yang menyasar pengguna dengan kebutuhan performa tinggi. Bayangkan saja, mulai dari urusan multitasking yang sangat berat sampai penggunaan intensif untuk hiburan seperti bermain game kelas atas atau produktivitas tinggi, semuanya bisa dilahap habis oleh ponsel ini. Jadi ini memang ditujukan untuk mereka yang tidak mau kompromi soal kecepatan ya? Para pemain game atau kreator konten pasti akan sangat melirik perangkat ini. Sangat setuju. Seri F sendiri memang sudah lama dikenal sebagai lini flagship utama dari Poco yang selalu membawa peningkatan signifikan di setiap generasinya. Peluncuran kali ini pun menjadi langkah yang sangat strategis bagi perusahaan untuk memperkuat posisi mereka di pasar premium Indonesia. Tapi dengan harga yang relatif lebih terjangkau, apakah ada fitur yang dipangkas? Biasanya kan ada saja yang dikurangi untuk menekan harga agar tetap rendah. Justru itu keunikan Poco. Mereka tetap mengandalkan pendekatan nilai untuk uang sebagai daya tarik utama. Mereka menilai bahwa segmen smartphone flagship itu masih punya potensi pertumbuhan yang sangat besar di Indonesia, terutama karena konsumen sekarang semakin cerdas dan kritis. Benar juga, konsumen sekarang bukan cuma melihat merek, tapi mereka melihat apa yang mereka dapatkan dengan uang yang mereka keluarkan. Jika performanya setara dengan ponsel 12 juta rupiah tapi harganya cuma 8 jutaan, kenapa tidak? Nah, itulah yang coba ditangkap oleh Poco. Meskipun secara volume pasar segmen premium ini tidak sebesar kelas menengah, tapi penggunanya sangat loyal dan sangat memperhatikan kualitas produk. Jadi Poco tidak main-main dalam merancang seri ini. Kalau kita bicara soal persaingan, siapa saja kira-kira kompetitor yang akan merasa terancam dengan kehadiran Poco F8 ini? Wah, banyak sekali. Smartphone di rentang harga di atas 8 juta rupiah sekarang akan semakin memanas persaingannya. Konsumen jadi punya lebih banyak pilihan perangkat flagship dengan karakter yang berbeda-beda. Apalagi strategi harga agresif dari submerek seperti Poco ini seringkali memaksa merek besar lainnya untuk berpikir ulang soal harga mereka. Ini berita bagus buat kita sebagai konsumen ya. Semakin banyak pilihan, semakin kompetitif pula fitur-fitur yang ditawarkan oleh setiap produsen. Betul sekali. Secara positioning sendiri, Poco F8 series ini memang menyasar kalangan pengguna muda dan para penggemar teknologi, atau yang biasa kita sebut teknologi entusias. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan performa kelas atas tapi punya pemikiran yang rasional soal harga. Jadi bukan cuma soal gaya, tapi soal fungsionalitas dan efisiensi biaya juga ya. Strategi ini sepertinya sangat konsisten dengan identitas Poco sejak awal mereka muncul di pasar global maupun Indonesia. Sangat konsisten. Mereka selalu menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga yang masuk akal. Dengan peluncuran seri terbaru ini, Poco berharap bisa memperluas pangsa pasar mereka sekaligus memperkuat citra sebagai brand yang mampu menghadirkan keseimbangan antara performa, fitur, dan juga harga. Aku jadi tidak sabar ingin melihat bagaimana respons pasar dalam beberapa minggu ke depan. Apakah stoknya akan langsung ludes terjual dalam hitungan menit seperti biasanya? Melihat antusiasme di media sosial, sepertinya itu sangat mungkin terjadi. Poco F8 series diproyeksikan akan menjadi salah satu andalan utama mereka untuk bersaing di segmen ponsel premium di Indonesia tahun ini. Luar biasa sekali gebrakan dari Poco ini. Rasanya persaingan teknologi di tahun 2026 ini akan sangat seru untuk diikuti, terutama di kategori smartphone flagship. Pastinya, kita akan terus pantau perkembangannya, dan mungkin kita akan segera lakukan ulasan mendalam setelah unitnya sampai di tangan kita. Jadi untuk kalian semua, jangan sampai ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih sudah berbagi informasi yang sangat menarik ini. Mari kita tunggu apakah kejutan selanjutnya dari dunia teknologi akan seheboh peluncuran Poco F8 ini. Sama-sama, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan pembaruan terkini.
Sampai jumpa di video berikutnya yang pastinya akan jauh lebih seru dan penuh kejutan teknologi lainnya. Sampai jumpa semuanya dan pastikan kalian selalu update dengan perkembangan terbaru agar tidak ketinggalan tren teknologi yang semakin cepat ini. Oh iya, jangan lupa juga untuk membagikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian harga 8,7 juta rupiah itu sudah sangat layak untuk spesifikasi yang ditawarkan oleh Poco F8 series ini? Iya, aku juga penasaran apa pendapat teman-teman semua. Apakah kalian tim yang mementingkan merek besar atau tim yang mementingkan performa maksimal dengan harga yang lebih masuk akal seperti yang ditawarkan Poco? Pertanyaan yang bagus. Mari kita diskusikan di bawah sana. Teknologi adalah tentang pilihan, dan pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Setuju sekali. Mari kita jadikan pasar Indonesia sebagai pasar yang cerdas dalam memilih teknologi yang tepat.